Kesepian bukan tentang tidak memiliki teman, tapi tidak memiliki tempat untuk pulang. Rumah yang biasanya menjadi tempat ternyaman untuk pulang justru menjadi sebab utama luka dan trauma. Budaya adalah warisan berharga, dan melestarikan bacaan adalah jenis merawat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Syahidah Nur Alifia. Saya dari MA Islamiyah Syafi'iyah Sumberanyar Paiton Probolinggo. Di kesempatan kali ini, saya ingin meresensikan buku yang berjudul Jangan Bercerai Bunda. Prakarsa dengan frasa Jangan Bercerai Bunda merupakan terbitan dari seorang penulis dunia yang bernama Asmaradia sebagai buku ke-108 yang telah diterbitkannya. Buku ini diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada tahun 2023 kemarin dengan tebal buku mencapai 253 halaman. Pernahkah kita sebagai seorang anak merasakan kehilangan arah di tengah perjalanan yang tampak baik-baik saja? Buku ini tentu mengajak pemirsa untuk meluapkan segala suara hati anak yang mengalami gangguan mental yang disebabkan oleh dilema orang tuanya. Menghidupi lentera yang redup bukan hanya sekedar simpul kisah dalam buku ini, namun juga bertapa perjalanan pembaca untuk mendapati perjuangan sepasang orang tua yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya. Rumah tangga tersebut awalnya tampak sempurna, namun hancur lebur seketika semenjak kehadiran orang ketiga yang merenggut akal sang bunda, yang tak lain adalah ayah dari ketiga anak tersebut. Di balik konflik pekik antara suami dan istri, buku ini juga secara mendalam mengambil sudut pandang yang sering terabaikan, yaitu suara hati anak. Frasa Jangan Bercerai Bunda menjadi mantra sekaligus permohonan paling menyayat bagi hati seorang anak yang kehilangan arah ketika pilar panutannya memilih jalan berpisah. Bagi Dirga, hubungan barunya bukanlah hanya sekedar khilafan sesaat. Ia merasa telah menemukan cinta sejati yang ingin ia perjuangkan, seolah membenarkan dalih bahwa cinta tak pernah salah. Konflik memuncak ketika Dirga merencanakan perceraian agar bisa hidup bersama selingkuhannya, dan tiba saatnya ia terjerumus dalam sangkar dilemmanya sendiri. Terlanjur melangkah mustahil menolak apa yang sudah terjadi. Anak-anak yang terluka akibat konflik dari kedua orang tuanya memohon dengan sangat pilu jangan bercerai bunda. Ucapan tersebut menjadi beban mental sekaligus pengikat moral yang menjadikan Adila tetap bertahan di tengah badai. Dirga kira setelah apa yang semua dia lakukan, dengan permintaan maaf saja sudah cukup menetralkan segala kebingungan dan kepanikan, sebab suami tak lagi melirikan mata kepadanya sebagai pendamping hidup. Adila yang ingin mendefinisikan keinginannya tersebut, sebab luka yang diberi oleh Dirga sangat cukup menyayat, lantas tak seketika pulih hanya dengan beberapa permohonan maaf dan beberapa ekspresi penyesalan. Namun kilas sisi putih Adila selalu mencoba menetralkan hati yang membara dengan selalu mengingat kebesaran Tuhan yang Maha Pengasih. Dan akhirnya Adila mau menerima Dirga yang kedua kalinya, seraya menepis segala keraguan yang selalu mengintai. Percayalah, prahara akan selalu mengintai setiap perjalanan sepasang kekasih yang berikrar hingga waktu melengahkan. Akhirnya perceraian pun menjelma sebagai satu-satunya tujuan seolah tak ada jalan lain. Namun hebatnya, mereka bisa melewati hal tersebut dengan melibatkan Tuhan di setiap langkahnya. Halo Sobat Literasi, alasan saya memilih buku ini karena buku ini mengandung banyak muhasabah untuk seluruh orang tua yang di rumah yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya. Karena hal tersebut bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, melainkan juga pada mental dan psikologis bagi anak. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pemerintahan Kota Kabupaten Probolinggo, karena dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo telah menyelenggarakan resensi pokok.
Saya Syahidatul Alifia dari Madrasah Islamiyah Syafi'iyah pamit undur diri. Mais Genius, generasi beralat mulia, unggul, dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.